Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mika Sijabat dengan NIM 223020703133. Di video kali ini, saya akan memaparkan tentang sistem permasalahan politik yang pernah terjadi di Indonesia dengan contoh money politik. Saya sebagai anggota kelompok 1, kami telah membuat makalah dengan judul Fenomena Money Politik dalam Pemilu. Money politik terjadi di Indonesia diakibatkan oleh beberapa faktor. Namun sebelum ke faktor, saya akan memaparkan pemahaman saya tentang apa itu money politik. Money politik merupakan salah satu sistem permasalahan politik di Indonesia yang dapat mempengaruhi baik para pemilih atau penyelenggara pemilu dengan memberikan imbalan berupa materi atau barang atau sebagainya. Dalam hal ini, praktik politik uang merupakan salah satu bentuk suap dan juga merupakan bentuk pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Meskipun praktik politik uang seringkali terjadi di Indonesia, namun masih banyak yang mengkritik sistem permasalahan politik ini. Seperti contoh kasus dugaan politik uang yang kami buat dalam makalah kami, yaitu yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Sebanyak 27 dugaan kasus politik uang dalam pemilu 2019. Praktik politik uang terjadi di Indonesia diakibatkan oleh beberapa faktor seperti keterbatasan ekonomi, lemahnya pengawasan, rendahnya kualitas pendidikan, dan kurangnya kesadaran sumber daya manusia. Sehingga banyak pejabat atau pemerintah yang berhasil atau menang dalam pemilu tersebut menjadi korupsi untuk menutupi atau melunasi hutang dalam pemilu tersebut. Walaupun sudah ada pasal yang mengatur kebijakan pemilu mengenai sanksi pidana politik uang yang tertuang dalam pasal 523 ayat 1 hingga ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, praktik politik uang masih marak terjadi di Indonesia. Untuk mengantisipasi hal tersebut, kita bisa mengambil kebijakan supaya kita bisa mengantisipasi praktik politik uang atau menghindari orang yang mau menyogok kita baik berupa materi atau barang atau yang lainnya. Kita bisa berpartisipasi dalam pendidikan politik untuk mengubah pola pikir perpolitikan kita menjadi orang yang jujur, adil, dan benar-benar mau memajukan bangsa. Selain itu, kita juga bisa berpartisipasi dalam sosialisasi politik, terkhusus tentang penyuluhan tentang sistem, budaya, dan segala sesuatu hal yang menyangkut politik. Selain itu, perlu juga peningkatan pengawasan oleh aparat, baik pengawasan pada saat berlangsungnya pemilu maupun sebelum berlangsungnya hari pemilu. Nah, melalui hal-hal tersebut, kita bisa mengubah pola pikir kita supaya kita tidak mudah tergiur dengan uang atau barang yang diberikan orang lain kepada kita, supaya kita memilih orang tersebut. Karena hal tersebut akan sangat merugikan diri kita sendiri dan juga negara kita, Indonesia. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan tentang permasalahan politik di Indonesia dengan contoh money politik. Terima kasih. Sampai jumpa.